Bismillahirrahmanirrahim. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi hal. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah. Ini gak usah datang ke dukun ya. Amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang. Amalkan ini pagi sore. Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah. Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran qalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima nggak? Diterima. Jadi kalau bawa proposal nggak ada janjian, tolak nggak? Tolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card, tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID card. Ya. Siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghazali, ditelanjangi Pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada sarung, wahai sarung, tutuplah auratku. Takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung nangis itu, diturunin lagi oleh Al-Ghazali, enggak turun-turun. Al-Ghazalinya takut. Mulai Al-Ghazalinya takut Pak. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustadz jalan. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin.
Bisa begitu Pak, tapi kalau Bapak yang baca nggak ada yang aneh. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dieluk-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat, Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit, tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu tanya, "Man anta?" Ente siapa? Itu Jibril. Jibril langsung bilang, "Saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad." Dibuka langsung, sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, cobalah mulailah salawat pagi 100, sore 100, malam 100. Di setiap senggang, lagi di motor, lagi di mobil, salawat 100 kali. Jangan kurang salawat setiap hari daripada 500 kali lah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya? Kenapa bersosial media tidak susah, tapi bersosial media dengan Rasulullah susah? Kenapa kita mau jemput rezeki? Para rezeki itu ada berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah." Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada, dihantarkanlah kepada orang tua. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini nggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai Tuhan, wahai sahabat, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasa? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu." Jika rindu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama. Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar, ayah nanti pulang cium tangannya, ya. Baca sholawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangannya. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridhal walidain. Karena merekalah kita secara fisik, secara rohani kita ada karena rohaniah Rasulullah. Maka Rasulullah Nur Muhammad ruhnya disebut Ahmad.
disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad, nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah, bahwa salah satu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran liya'budun, untuk menyembah. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku sebenar-benar menyembah, mengenalku benar-benar mengenal. Itulah sosok Rasulullah SAW. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah SAW. Jadi jika ada orang mengatakan tidak usah buat maulid, tidak usah buat zikir-zikir, gak usah buat zikir jamaah, gak usah buat manaqib, tugas kita ibadah, ya itu ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah as-salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang-ulang ya, supaya masuk ke alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Allah sholatnya, Allah sholat gak? Allah sholat subuh gak? Saya ulang yang kencang dong. Allah sholat gak? Allah haji gak? Allah puasa gak? Allah sedekah gak? Tapi Allah bersalat. Inna Allah malaikatahu yusholluna. Jadi sebelum ada sholatnya kita, Allah sudah sholawat kepada Nabi. Sebelum ada zikir, baca Quran, ngaji kita, belum ada thariqat kita, belum ada mazhab kita, belum ada manhaj kita, belum ada, Allah sudah bersalawat. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang salawat. Meskipun sorbannya 7 kali lilit, meskipun jenggotnya sepanjang tali apa? Tali rapia. Bapak kayaknya kesal banget orang itu ya. Korban sepertinya ya. Nggak ngaruh ya. Tidak berpengaruh. Bapak Ibu yang berkata, karena sholawat itu adalah fiilnya Allah. Sholawat itu apa? Apa arti fiil? Kerjanya Allah. Dengan salawat itulah Allah menciptakan. Salawat itu artinya cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah, sampaikan cinta, salam, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu jangan pakai terjemahan biasa. Ya Allah beri sholawat ke Nabi Muhammad. Itu bukan memaknai. Itu namanya translate, menterjemah. Bersolawatlah dengan rasa. Bersolawat dengan rasa. Kita mengatakan, Ya Allah, baligh salami wa salati ala sayyidina Rasulullah. Sampaikan salam
rinduku, cintaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, apapun yang disuruh, yang dimintanya, mau nggak? Dulu kita belum kenal orang, ngasih 500 dia susah. Sekarang sudah jadi pasangan, mau dia minta 5M, kalau ada kita kasih, kalau nggak ada salawat. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, bahkan subuh ini ada karena salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Was-subhi idza tanaffas, begitu ayatnya. Demi waktu subuh yang berhembus, yang bernafas. Jika Allah tidak bernafas dengan salawatnya, maka bunyi nafasnya Allah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatkan hidup ini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah fiil-fiilnya Allah, tirulah akhlaknya Allah. Allah itu mencipta alam dengan salawatnya karena cinta kepada Rasulnya. Maka beramallah karena cinta, bukan lagi buat maulid, buat manakib karena ada hajat. Pak Kiai, Pak Ustaz, doakan saya bisa beli rumah. Pak Kiai, doakan saya beli mobil. Pak Kiai, samalah kau dengan onta ya. Onta datang ke Nabi, ya Rasulullah, perutku lapar, tugasku banyak, tuanku nggak tahu diri. Onta datang nangis, yang dikadukannya bukan ya Allah Rasulullah izinkan aku bersamamu, nggak ada dia ngomong gitu. Onta, paham onta? Si kayu ngomong aku ingin di surga aja, tapi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Mereka ingin jadi pintu-pintunya Rasul. Maka ujung dari pintunya Rasulullah, pintu terdekat Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Aku kota ilmu, Alilah pintunya. Maka tiada satu mazhab, satu manhaj, satu aliran, satu pemikiran yang sahih kecuali sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia buatlah, dia campur adukkanlah cinta kepada Ali dengan benci kepada sahabat. Namanya kelompok Rafidhah, kelompok yang membenci sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, cinta juga sahabat Rasul. Ini perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah. Mari berguru kepada orang bersalah, nanti bersambung kepada Sayyidina Ali. Lebih kurang itu pengantar rindu yang dapat saya sampaikan.